Ada 4 golongan yang dirindukan surga. Napa mau itu? Ya. Al-jannatu mushtaqatu ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Pernah dengar gak? Pernah ya? Apa yang pertama? Talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sesepuh bini sepuh, segenap pengurus takmir, ketua PCM yang saya muliakan, hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bisa bermuajahah, berkumpul di Masjid Al-Ikhlas dalam keadaan sehat wal afiyah. Nikmat sehat adalah nikmat yang agung di dunia ini. Ada orang yang sakit gigi di bulan Ramadan, sudah lapar, sudah haus, plus tambah sakit gigi, rasanya gimana gitu. Malam juga tidak bisa tidur karena cekot-cekot giginya. Maka alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu yang hadir di sini insya Allah mudah-mudahan termasuk yang mendapatkan anugerah nikmat sehat. Bagi saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan ujian yaitu sakit atau yang berbaring di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran dan mudah-mudahan mereka mendapatkan kesembuhan sehat walafiat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ini hari yang keberapa Bapak Ibu? 16. Alhamdulillah sudah pertengahan ya. Malam nanti sudah malam 17 Ramadan. Alhamdulillah tidak terasa perjalanan Ramadan kita, tahu-taunya sebentar lagi memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang dijanjikan oleh Rasulullah bahwa kita ini semua
akan masuk surganya Allah. Jadi umat Nabi Muhammad itu dijanjikan oleh Rasulullah akan masuk surganya Allah. Rasulullah mengatakan seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Kemudian para sahabat bertanya, siapa itu yang tidak mau ya Rasul? Rasulullah menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, ia masuk surga. Jadi syaratnya masuk surga itu adalah apa? Taat. Kemudian barang siapa yang mendurhakaiku, maka dia yang tidak mau masuk surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, tentunya kita merindukan surga. Oke, kita semuanya merindukan surga. Bahkan di bulan Ramadan ini kita senantiasa memohon kepada Allah supaya mendapatkan anugerah surga. Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Karena memang pintu surga di bulan Ramadan ini dibuka, pintu neraka ditutup. Dan tentunya kita merindukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kira-kira rindu gak kepada Rasul? Bapak rindu gak kepada Rasul? Rindu ya? Amat sangat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kita sebagai umatnya tentu amat sangat merindukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk rindunya adalah bagaimana kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu kita ngikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Bagian bentuk kita cinta dan rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini adalah merupakan keturunan Nabi Adam. Oke. Makanya di dalam Al-Quran kita disebut ya Bani Adam. Manusia adalah nama-nama manusia di dalam Al-Quran itu banyak. Di antaranya manusia disebut Al-Insan. Apa Bapak Ibu? Al-Insan. Dalam Al-Quran, innal insana lafi khusrin. Al-insan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia dengan segala potensi kemanusiaannya itu adalah al-insan. Diberikan oleh Allah akal, diberikan oleh Allah nafsu, ada akalnya, ada nafsunya, sempurna fi ahsani taqwim, dan diberikan fisik yang indah, ya kan? Kita diberi fisik yang indah. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah menyebut manusia kita itu dengan kalimat an-nas. Apa? An-nas. Dalam Al-Quran bagaimana? Qul a'udzu birabbin nas. An-nas. Dengan membawa segala karakteristiknya,
baik karakter yang baik maupun karakter yang buruk dan berbagai macam sifatnya. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran manusia itu disebut bashar. Qul innama ana basyarum mislukum. Bashar. Bashar itu artinya manusia dengan membawa segala potensi kemanusiaannya. Manusia itu Rasulullah mengatakan, saya ini ya manusia seperti kalian, makan, minum, gembira, bahagia, menikah, berkeluarga, gitu kan, sama. Bashar. Kemudian yang keempat, manusia itu di dalam Al-Quran disebut Bani Adam. Bani Adam itu berarti anak keturunan cucu cicit Nabi Adam. Berarti kita ini dari satu, siapapun kita, dimanapun kita, bangsanya apapun kita ini, dari negara manapun, sesungguhnya kita dari satu, yaitu Nabi Adam. Maka kita disebut ya Bani Adam. Nah, inilah nama-nama manusia di dalam Al-Quran. Manusia itu Bapak Ibu punya beberapa sifat. Karena manusia ini makhluk yang sempurna, beda dengan malaikat, beda dengan apa? Setan, hewan. Tapi manusia ini punya sifat hewaniah. Kita itu punya sifat apa? Hewaniah. Kenapa nggih? Apa hewan itu kebiasaannya? Ya, hewan itu adalah urusannya yang ia pikirkan perut dan di bawah perut. Itu hewan, Pak. Ya kan? Hewan itu urusannya adalah perut dan di bawah perut. Perutnya kenyang, di bawahnya tegang. Kenyang, di bawahnya terangsang, gitu kan? Itu adalah apa? Hewan. Manusia punya karakter itu, ya kan? Yang kedua, manusia itu punya sifat karakter syaitania. Apa itu syaitania? Jadi setan itu sukanya berbuat dosa, tidak mau sujud, sukanya maksiat, suka menipu, bohong, apalagi korupsi, memfitnah, dendam, adu domba, itu adalah setan. Nah, sifat syaitoniah itu ada dalam diri manusia, ada, Pak. Kita itu sifat hewaniah juga ada, sifat syaitoniah juga ada. Lengkap, ya? Lengkap. Dan yang ketiga, sifat manusia juga bisa punya sifat malakiyah. Seperti malaikat. Kalau malaikat itu sukanya apa? Taat, tunduk, patuh kepada perintah Allah. Nah, manusia punya sifat seperti itu. Bahagianya seseorang itu bila mana dia dekat dengan Allah, takarrub kepada Allah, zikir, ingat kepada Allah, melakukan amal-amal soleh. Itu adalah sifat atau karakternya malaikat, dan itu ada dalam manusia, tergantung kecenderungannya yang mana. Nah, Bapak Ibu, puasa ini adalah supaya apa? Supaya kita berusaha mendekat seperti sifatnya malaikat, dan memerangi atau membunuh, atau kalau tidak dibunuh dikurangi sifat apanya? Sifat hewaniahnya dan sifat syaitannya. Kalau bisa di apa? Diberangus, tapi sulit, Pak. Sulit. Kenapa sulit? Karena kita punya nafsu. Kalau malaikat itu soleh terus wajar, karena tidak diberi apa? Nafsu, ya kan? Tidak diberi nafsu. Tapi kalau kita seperti hewan terus nggak mungkin, karena kita diberi apa? Akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang
benar dan diberilah oleh Allah namanya wahyu, yaitu petunjuk. Nah, Bapak Ibu, dengan Ramadan ini Allah memerintahkan perintah kita berpuasa. Salah satu cara supaya kita ini bisa membersihkan hati, membersihkan noda-noda dan lain sebagainya, Allah memberikan kewajiban, dan kewajiban ini sangat bermanfaat, yaitu mengosongkan perut, ya kan? Makanya puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi, dan satunya apa? Dan berhubungan suami istri. Dikeker dulu, ditahan dulu. Makanya kalau ada orang berpuasa menahan lapar dan dahaga serta hubungan intim, itu sudah sah secara fikih. Tapi secara akhlak perlu diperbaiki. Kenapa? Puasa itu bukan sekedar fikih. Puasa juga harus melibatkan akhlak. Bagaimana menjaga apa? Pandangan, jaga hati, jaga lisan, jaga mata. Di sini nggak ada anak-anak ya. Kalau ada anak-anak biasanya pakai tepuk apa? Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Gitu kalau anak-anak. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Gitu. Kalau anak-anak begitu. Terus Al-Quran terus dibaca sambil menunggu buka, taraweh sahur, tidak lupa berpuasa, tidak lupa berpuasa, tidak lupa puasa. Ya. Karena anak-anak itu kalau dikasih nasihat langsung, Pak, gampang-gampang susah. Biasanya nasihatnya dengan permainan, dengan tepuk-tepuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan ini mari Bapak Ibu, sifat malakiyah ini senantiasa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, malaikat itu pekerjaannya adalah sujud, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha ala salawatil khamsi," barang siapa yang telah menjaga salat 5 waktu, salat 5 waktu. Nah, di bulan Ramadan ini kita berusaha, bukan di bulan Ramadan setiap hari ya, di luar Ramadan atau di luar Ramadan, tapi kalau di dalam Ramadan itu biasanya lebih semarak ya Bapak Ibu, masjid lebih penuh, lebih semangat gitu kan. Biasanya satu baris, di bulan Ramadan bisa 2, 3, 4 baris. Barang siapa yang telah menjaga salat 5 waktu, kemudian apa? Ruku'ihinna, menjaga rukunya, wa sujudihinna, dan menjaga sujudnya, wa wudu'ihinna, dan menjaga wudunya, wa mawaqitihinna, dan menjaga waktunya. Menjaga salatnya, menjaga apa? Rukunya, menjaga sujudnya. Artinya apa? Ruku dan sujud ini benar-benar ia laksanakan secara tumak-nina, secara baik, tidak tergesa-gesa. Kenapa? Karena tergesa-gesa itu perbuatan setan, ya kan? Al-ajalatu minasyaiton, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, baik sholatnya berjamaah atau sholatnya munfarid. Nah, dijaga sholatnya, dijaga rukunya, dijaga sujudnya. Rukunya lama bagus gak? Lama. Sujudnya lama bagus gak? Lama.
Kalau kuat dilamakan ruku dan sujudnya. Kalau biasanya kalau tarawih di sini kalau ruku sujud cepat apa lama, Pak? Tergantung imamnya. Tergantung imamnya. Di masjid tetangga saya itu jam 8 dah selesai. 23 rakaat jam 8 sudah selesai. Kalau di masjid saya yang saya pimpin 11 rakaat baru selesainya jam 8 lewat 15. Yang sampingnya 23 rakaat jam 8 sudah selesai. Ya, mungkin karena mengejar apa itu? Target rakaatnya kebanyakan. Bukan kebanyakan ya, karena mengejar target seperti itu. Nah, dalam hadis diterangkan menjaga ruku dan sujud wa wudu'ihinna, dan wudunya dijaga wudunya, kemudian dan waktu-waktu sholatnya dijaga. Jadi benar-benar dia menjaga waktu sholat subuh, waktu sholat duhur, waktu sholat asar, maghrib, isya, benar-benar sudah ada di dalam hatinya. Dan diusahakan juga diawali dengan wudu yang baik, dengan wudu yang benar, kemudian dia diawali dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu yang ditekankan adalah 12 rakaat atau 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, itu. Maka apa? Wa alima annahunna haqqa min indillah, dan ia mengetahui bahwa semua itu adalah hak dari Allah, maka akan masuk surga, atau ia berkata maka ia wajib masuk surga. Ini adalah hadis riwayat Ahmad, hadis sahih riwayat Ahmad. Maka monggo Bapak Ibu kita praktekkan kita amalkan di bulan Ramadan ini untuk menjaga apa? Salat. Kemudian dalam hadis yang lain, man hafadha 'ala salati akramahullah ta'ala bi khamsati khisalin yarfa'u anhu dha'iqa ma'isyah wa azabul qabri wa yu'tihillahu ta'ala kitabuhu biyaminihi wa yamurru 'ala sirati kal barqi wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Nah, ini ada juga fadilah barang siapa yang memelihara sholat 5 waktu, maka akan dimuliakan oleh Allah dengan 5 perkara. Yang pertama, dijauhkan dari kesempitan rizkinya, insya Allah. Kan di dalam sholat suka baca doa gimana Bapak Ibu? Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Bolak-balik kita meminta rizki. Rizki itu apa? Sehat rizki. Bisa ngaji adalah rizki. Rizki itu kok uang terus. Rizki itu bukan hanya harta Bapak Ibu. Punya anak soleh dan solehah, rizki. Punya mantu yang soleh, rizki. Bisa berangkat menunaikan ibadah haji, rizki. Itu rizki itu banyak Bapak Ibu. Sehat, bisa ibadah juga apa? Rizki. Maka orang yang senantiasa menjaga salatnya pertama akan dijauhkan dari kesempitan rizkinya. Yang kedua, ia tidak kena siksa kubur. Di kubur itu ada siksanya nggak? Ada. Kita kan selalu berdoa setelah sholat itu terakhir, setelah tahiyat akhir apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, menunjukkan nanti ada azab
kubur, ada azab kubur. Dan azab kubur itu dikenakan salah satunya adalah kepada orang yang meninggalkan sholat. Hati-hati Bapak Ibu, jangan pernah meninggalkan sholat. Maka orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu, maka insya Allah dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Itu pertanda Bapak Ibu, kalau dia sudah selamat dari siksa kubur, tanda-tanda nanti kedepannya akan selamat dari siksa api neraka. Tapi kalau awalnya sudah kena siksa kubur, di kubur itu tidur, tapi tidurnya bermimpi, mimpinya mimpi yang menakutkan gitu kan, tersiksa gitu kan. Nah itu diantaranya karena dia di dunianya meninggalkan apa? Sholat. Karena sholat itu sebagai tiang agama, wajib kalau ditinggalkan dosa. Bahkan kalau meyakini sholat itu bukan kewajiban termasuk kufur, ya kan? Nah. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini diterangkan, di hari kiamat dia diberi kitab segala amalnya dari sebelah kanan. Itu pertanda baik gitu. Jadi nanti kita itu kan punya rapot gitu. Kita punya apa? Rapot setiap detik, setiap menitnya ada catatannya loh Bapak Ibu, ya kan? Hari ini kita tadi mulai sahur, habis sahur apa? Sholat berjamaah ke masjid, habis itu zikir, baca Quran setelah jam 6, kemudian kita apa? Ngaji. Nanti jam 8, jam 9 apa, jam 10 apa. Semua kegiatan kita terekam. Ada rapotnya. Dan rapotnya tuh sepanjang mata memanjang, panjang sekali rapot kita itu. Dan ketika rapot itu dikasih, kan nanti kita di yaumil ba'ats dalam perhitungan masing-masing dapat apa? Rapot, Pak. Kita kan lagi dinilai, sekarang lagi apa? Dinilai kan? Maka kita senantiasa ada dalam pengawasan. Ramadan ini mengajarkan kepada kita ihsan. Ihsan itu apa? Kita merasa diawasi oleh Allah. Saya tanya kepada anak-anak SD itu, santri saya di kampung, kamu masuk kamar, ya, di kamar kan ada bawa makanan, bawa minuman, kunci kamar, batal aja udah, nggak usah puasa. Berani nggak? Nggak berani Pak, lah kan nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat, kamu nanti kan kenyang, makanan ambil gitu. Dia bilang nggak berani, takut dosa. Nah, ya jawabannya takut apa? Dosa. Tapi sesungguhnya saya luruskan, bukan karena takut dosa saja, tetapi kamu takut batal dan karena merasa diawasi. Ada kehadiran siapa? Allah, merasa diawasi oleh Allah. Nah puasa itu mengajarkan begitu. Kita kan kalau kumur-kumur gitu kan bisa saja masukin nggak haus lagi gitu kan, nggak ketahuan orang gitu. Tapi kan kita tidak berani. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Habis kumur kan ludah berkali-kali, takut ada yang apa? Masuk gitu kan. Nah ini puasa itu mengajarkan apa? Ihsan, merasa diawasi oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sholat itu yang ketiga adalah tadi apa? Bisa menyebabkan dia mendapatkan buku rapot dari sebelah apa? Kanan. Kemudian yang keempat, jalan di atas siratal mustaqim, jembatan seperti kilat, kalbarki. Nanti kan kita akan melewati jembatan siratal mustaqim. Itu jalannya kalbarki, bagaikan kilat. Kenapa? Karena kakinya terbiasa jalan ke masjid. Hujan-hujan tetap ke masjid. Sing penting nggak ada petir, ke masjid saja. Kalau ada petir di rumah, karena takut petir. Kalau nggak ada petir, kalau tidak ada petir, hujan ya pakai apa? Payung. Nah,
dia gunakan kakinya, maka nanti jalan di jembatan Shiratal Mustaqim itu kal barki. Gitu. Kemudian yang kelima, masuk surga dengan tiada hisab. Masuk surga tiada dengan hisab, bi ghairi hisab. Kira-kira Bapak Ibu senang apa senang? Senang. Maka bagaimana kita menjaga apa? Salat, menjaga salat 5 waktu. Nah, ini di bulan Ramadan ini sebagai training, sebagai pendidikan. Kita ramai-ramai memamurkan masjid, beribadah di bulan Ramadan ini, harapannya ini nanti akan menjadi kebiasaan, akan menjadi karakter yang baik, meningkat ibadahnya setelah kita di-charger di bulan Ramadan. Kenapa kita bersemangat? Karena memang ini bulan istimewa. Pahala di bulan Ramadan itu berlipat ganda pahalanya, 10 sampai 700 kali lipat. Oke, Masya Allah. Apapun ibadahnya, sedekah, zikir, seluruh kebaikan apapun itu berlipat ganda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang yang beriman tentunya menginginkan, merindukan. Kita ini termasuk orang-orang yang dirindukan juga. Salah satunya dirindukan oleh surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini pun kita harus berusaha membersihkan hati. Membersihkan hati, mensucikan hati. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan nanti akan menghadap kepada Allah itu adalah hati yang selamat, hati yang bersih. Gimana Bapak Ibu hadis Al-Qur'annya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perbanyaklah. Salah satunya, siapa bisa menjalani, moga-moga Gusti Allah mencukupi. Saged boten Bapak Ibu? Boten saged nggih? Saged dipun nganggo basa napa? Jawa. Pripun nek nganggo basa Jawa? Tombo ati ya iku kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping wong kang saleh kumpulono, kaping
salah sawijine sapa bisa alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi syair ini mengambil dari petuah nasihat para ulama. Maka ada dalam hadis, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar, ada 4 golongan yang dirindukan surga. Napa mau itu? Ya. Al-jannatu mushtaqatu ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Pernah dengar gak? Pernah ya? Apa yang pertama? Talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kayaknya pernah ya disampaikan dulu ya oleh para ustadz. Jadi 4 golongan yang dirindukan surga. Talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran tadi. Di dalam syairnya apa? Baca Quran dan maknanya. Talil Quran itu maknanya ada 2. Sedikit saya sampaikan. Yang pertama adalah qoro'ah. Qoro'ah itu hanya membaca. Yang kedua tilawah. Tilawah itu adalah membaca plus mentadaburi, membaca plus menghayati isi kandungannya. Itulah pengertian talil Quran, membaca dan memahami. Kalau membaca saja namanya qoro'ah, itu pun punya fadilah keutamaan. Barang siapa yang membaca 1 huruf maka dia mendapatkan 10. Dihitung setengah lembar, 1 lembar setengah lembar, itu setengah lembarnya ada 500 huruf kurang lebih. Kali 10 berapa? 5.000. Nah, balik lembar selanjutnya berarti 10.000. Jadi 1 lembar itu berarti kita mendapatkan kebaikan berapa? 10.000. Masya Allah. Banyak apa banyak? Banyak. 2 lembar, 3 lembar, semakin banyak semakin besar pahalanya. Yakin Bapak Ibu, jaminannya adalah apa? Surga. Surga merindukan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lebih-lebih bukan sekedar membaca, ditambah dia memahami isi kandungan Al-Quran. Itu tilawah itu namanya. Kalau membaca qara'a, kalau tilawah membaca plus terjemahnya artinya. Bahkan orang itu bisa bergerak berdakwah karena apa? Karena mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Menurut informasi Bapak Ibu, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri ormas terbesar di Indonesia dan terkaya di dunia. Muhammadiyah termasuk terkaya di dunia, Pak. Asetnya ada 400 triliun. Itu rahasianya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu karena beliau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Al-Ma'un ia ajarkan 4 bulan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
dari Al-Maun itu melahirkan panti asuhan, melahirkan PKO, penolong kesengsaraan umat, yang jadi PKU sekarang rumah sakit, ada pendidikan, ada kesehatan dan lain sebagainya. Itu kan menerapkan dari Al-Quran. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan surah Al-Asr itu sampai 8 bulan Bapak Ibu. Lama, lebih lama itu. Wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pernah menyampaikan, andaikan tidak ada ayat lain seperti wal asri ini, maka cukuplah dengan wal asri ini, maka manusia akan menjadi manusia yang hebat. Cukup dengan surat Al-Asri, saking dahsyatnya surat apa? Wal asri. Kan Al-Asri demi waktu, demi masa, maka melahirkan bagaimana manusia itu memanage waktu, manajemen waktunya gimana. Innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam keadaan rugi. Bagaimana supaya tidak rugi? Karena kebanyakan manusia itu rugi karena apa? Karena tidak memanfaatkan waktu, kemudian tidak memanfaatkan waktu sehat untuk beribadah. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Maka di sini melahirkan iman. Amal solehnya apa saja turunannya? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan ayat-ayat yang lain menurut informasi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dalam hidupnya hanya menyampaikan, mendakwahkan 60 ayat Al-Quran. Berapa Pak? 60 ayat Al-Quran sudah sedemikian dahsyatnya Muhammadiyah. Apalagi kalau dikaji lagi ayat-ayat yang lainnya. Maka kebangkitan Islam itu akan terwujud bila mana apa? Bila mana umat Islam benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai apa? Rujukannya, panduannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang dirindukan surga adalah yang talil Quran, membaca dan memahami, dan nanti akan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, termasuk Bapak Ibu hadir di sini itu termasuk talil Quran. Kemudian yang kedua, wahafizil lisan, menjaga apa? Lisan. Sudah jelas nggih, menjaga lisan. Monggo dijaga lisannya. Lisannya di apa? Dijaga. Ya. Tapi Ustaz, saya itu sudah berusaha menjaga, tapi gimana ya, karena sudah hobi, gimana lagi? Sudah apa? Sudah hobi, kalau enggak gini tuh rasanya gimana gitu ya, kayak nggak ada gosipnya. Kalau ngobrol tidak ada gosipnya kayaknya kurang sip gitu kan. Ya ingat, maka lisan ini caranya bagaimana supaya tidak terpeleset ya Bapak Ibu, diganti dengan zikrullah. Kan banyak fadilah-fadilah zikir, fadilah salawat, fadilah kalimatani khafifatani saqilatani ala lisan, dua kalimat yang mudah, yang ringan diucapkan di lisan tapi berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Fadilah zikir, fadilah zikir itu luar biasa Bapak Ibu. Perbanyak zikir. Kalau kita ingin sehat, banyak zikir. Kalau panenannya ingin lancar, perbanyak zikir. Kalau kita ingin turun hujan, perbanyaklah apa? Zikir. Zikirnya adalah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Kalau kita mendapatkan kesulitan, perbanyaklah apa? Istighfar. Kalau kita mendapatkan ujian, baca apa? Istighfar. Karena kalimat istighfar itu kalimat yang dicintai oleh Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau habis sholat, di luar sholat baca astaghfirullah wa atubu ilaih,
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah duha baca Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu kan zikir-zikir yang dicontohkan Rasulullah, Pak. Kalau habis duha bacanya apa? Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Lisannya diisi dengan zikir. Mohon ampun kepada Allah, ya Allah, tadi saya tidak sengaja nyeritain kejelekan tetangga saya, Allah, astagfirullah, gitu kan? Nah, dengan apa? Istighfar. Rizki kita akan lancar pun salah satu caranya dengan membaca apa? Istighfar. Dulu di zaman Abbasiyah itu ada seorang pedagang yang kerjanya astagfirullah. Masukin lagi mengolah makanan roti, baca apa? Astagfirullah, astagfirullah. Nyimpan barang, astagfirullah. Kemudian tidak sengaja Imam Hambali mendatangi pedagang tadi. Wahai fulan, kenapa sedikit-dikit istighfar, dikit-dikit istighfar? Begini, saya baca istighfar ini karena apa? Karena segala hajat saya senantiasa diijabah oleh Allah, karena senantiasa baca apa? Istighfar. Mau apapun saya baca istighfar. Kenapa? Karena dengan istighfar ini saya merasa dimudahkan pekerjaan saya. Apa saja senantiasa dimudahkan oleh Allah, gitu. Cuman satu saya itu yang belum terpenuhi, apa? Yaitu saya itu ingin bertemu dengan seorang ulama besar namanya Imam Hambali. Seorang syekh, seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian yang bertanya itu bilang, lah saya lah, siapa? Imam Ahmad. Nah, alhamdulillah ternyata wasilahnya istighfar akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi perbanyak Bapak Ibu istighfar. Apalagi istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah menjelang 10 hari terakhir. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan juga istighfar, Pak. Istighfarnya di malam Lailatul Qadar atau istighfarnya di bulan Ramadan, perbanyak itu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu, Bapak. Sudah jam 7. Ini sudah sampai jam 7 aja, Pak ya? Materinya sih masih banyak, cuman karena kita dibatasi oleh apa? Waktu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit bermanfaat dan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Baik sholatnya, sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, qiyamul lailnya, sholat taraweh, sholat di bulan Ramadan dalam hadis Rasulullah. Sebagaimana kesaksian Bunda Aisyah, Rasulullah itu sholat malamnya di luar Ramadan, di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan senantiasa sholat lail 11 rakaat. Ada kan hadisnya seperti itu. Nah, kemudian fadilahnya apa qiyamul lail? Monggo dikaji, nggih. Banyak itu. Ditonton di YouTube. Ustaz Adi Hidayat itu bagus. Fadilah daripada qiyamul lail. Puasa insya Allah, orang yang berpuasa insya Allah dirindukan surga. Bahkan di bulan Ramadan ini ada satu pintu di surga, namanya pintu apa? Ar-Rayyan, yang diperkhususkan bagi orang-orang yang melaksanakan apa? Puasa. Sedekahnya juga Masya Allah. Ini kalau kita kaji fadilah sedekah juga besar sekali manfaatnya. Jadi seluruh amal ibadah di bulan Ramadan khususnya insya Allah itu berpahala dan berlipat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi materi pengajian pagi hari ini yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Ustaz Yusuf Diana. Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Monggo kita berikan waktu kurang lebih 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, saya mau bertanya. Ini kan terkait dengan, tapi tidak terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Untuk pelaksanaan zakat atau penyerahan zakat, ketika kita ada asnaf yang berhak menerimanya, misalnya yang dikatakan itu ya. Dan apakah ketika kita menyerahkan zakat, misalnya kita punya uang banyak dan kita sudah harus mengeluarkan zakat, mal misalnya, apakah kita harus ketika menyampaikan pada yang bersangkutan yang berhak menerima tersebut harus kita ikrarkan dengan ini zakat mal saya, ataukah cukup dalam hati kita? Demikian yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Satu lagi Bapak Ibu, jadi memang di bulan Ramadan ini ada kewajiban zakat, zakatul fitri ya. Zakat apa? Zakatul fitri, untuk menyempurnakan puasa kita. Nanti kita zakatul fitri 2,7 kilogram menurut Kemenag gitu, 2,7. Jadi tidak 2,5, pas dilebihkan dikit untuk kehati-hatian 2,7. Kalau diuangkan itu 40.000. Kalau di kampus 40.000, tapi nanti dibelikan beras. Zakatnya pakai apa? Beras. Apakah menyampaikannya perlu diikrarkan? Tidak ada keharusan diikrarkan. Yang penting hati mengeluarkan zakat, itulah zakat kita, gitu kan. Kalau di sekolah-sekolah, di SD, di SMP umum biasanya pakai ikrar. Nawaitu zakatal fitri an nafsi, nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Itu hanya untuk apa? Untuk pembelajaran. Tapi hakikatnya tidak ada ikrar akad. Adanya ikrar akad itu hanya dalam pernikahan. Saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama siapa? Binti siapa? Atau dengan mas kawin seperangkat alat olahraga, boleh kan? Dibayar tunai, saya terima. Nah itu akad. Akad yang resmi itu hanya ada dalam pernikahan. Tapi selain itu tidak ada akad yang resmi. Ya, jadi tidak apa-apa nggak pakai akad. Yang penting hati memang beriktikad melaksanakan apa? Zakat. Seperti itu Pak. Nah zakat mal ya. Jadi ikrarnya itu tidak resmi ya. Ikrarnya apa? Tidak resmi. Ikrar bisa bilisan, bisa dengan WA, bisa dengan yang ngobrol biasa. Ini Mas, saya memberi ini ada zakat panen. Zakat apa? Panen. Panennya sudah dizakati belum Bapak Ibu? Belum. Oh belum panen. Selesai panen. Nah, tentunya mengikuti nisabnya ya. Mengikuti apa? Nisabnya. Kalau zakat mal itu mengikuti nisabnya, mengikuti haulnya. Dan itu memang itu juga merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, begitu Pak. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak-bapak yang bertanya. Ya. Ini dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pernah mengikuti pengajian antaranya membahas masalah tiga kategori umat Nabi Muhammad. Kategori pertama yaitu adalah yang hanya ada pada daftar KTP aja. Yang kedua itu yang melaksanakan sesuai apa yang diturunkan oleh Nabi. Itu yang ketiga, bebas dari kisah itu kalau sangat sempurna. Jadi ada pertanyaan saya, dari ketiga unsur ini, apakah semua termasuk umat Nabi Muhammad atau tidak? Bahwasanya saya mendengar umat Nabi Muhammad semua dijamin surga. Kalau dan KTP aja, bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Iya betul Bapak. Tadi sudah jelas hadisnya. Jadi umat Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga, tapi syaratnya mengikuti ittiba kepada Rasulullah. Man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Ya taat kepada Rasul itu ya apa yang Rasulullah sampaikan dari ucapannya, perbuatannya maupun ketetapannya. Hadis gitu, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi wa fi'lihi wa takririhi, kita ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu adalah umat yang dijamin masuk surga, itulah orang yang beriman, orang yang beriman. Yang kedua, umatnya Nabi tentunya ada juga yang tidak masuk, itu yang aba tadi. Yang aba itu yang enggak. Nah, yang enggak itu yang bermaksiat. Yang bermaksiat kepada Rasulullah diantaranya tidak mau mengikuti sunnah, malah melaksanakan bid'ah, gitu kan? Tidak melaksanakan sunnah, malah melaksanakan apa? Bid'ah. Atau dia termasuk, kalau dalam Al-Quran itu termasuk golongan munafik. Munafik itu dzul wajhain, di mulutnya mengatakan A, di lisannya tapi di hatinya B. Munafik itu begitu. Di mulutnya mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi pas datang puasa enggak puasa. Beriman kepada Allah tetapi waktunya sholat enggak sholat. Itu mungkin maksudnya Islam KTP ya Pak ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang namanya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang apa? Yang atau ani, man atau ani, barang siapa yang taat kepada. Golongan yang ketiga tadi apa Pak? Yang pertama kan KTP, yang kedua apa? Banyak melaksanakan sesuai takdir. Yang ketiga? Yang ketiga itu yang bebas dari hisab itu ya sekaligus. Oh, yang terbebas dari hisab. Iya. Iya. Ya, kalau terbebas dari hisab tadi diantaranya hadis-hadis Rasulullah. Ya mudah-mudahan kita termasuk golongan yang masuk ke dalam surganya Allah bighairi hisab. Ya ini ya bighairi hisab, insyaallah umatnya Nabi Muhammad yang benar-benar taat. Tapi kan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ya kita ini ya ada nafsu ya. Kadang nafsunya seperti sifatnya seperti malaikat, tapi kadang-kadang kita digoda oleh siapa? Setan gitu ya Pak ya. Digoda oleh setan. Tapi ya mudah-mudahan kita semua selamat gitu. Selamat di dunia dan di akhirat. Monggo Ibu. Waalaikumsalam. Kurang jelas Bu kedengarannya. Kurang jelas suaranya. Yang akan saya tanyakan,
berkaitan dengan zakat mal tadi yang sudah ditanyakan sama saya itu tadi, misalnya batasan zakat mal itu kan mempunyai batas satu nisab yang sudah tahu sama harus menjadi 1 tahun. Dan misalnya tahun 2024 itu sudah dizakati, misalnya katakan mempunyai uang 100 juta kan zakatnya 2,5 juta. Kalau emas juga standar seperti itu. Kalau emas harganya mengikuti harga terakhir atau harga pembelian. Kemudian yang sudah dizakati tahun lalu apakah dizakati lagi atau hanya yang dimiliki selama tahun 2025? Terus saya mendengar lagi ada yang mengatakan kalau emas yang dipakai untuk perhiasan tidak ada zakat malnya atau sama. Yang pertanyaan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya bab zakat ya. Ini bab tersendiri. Kalau dikaji itu bab tersendiri, itu bab tentang apa? Zakat. Itu perlu dikaji secara rinci, terutamanya pakar-pakar zakat dari Basnas, dari Lajismu ya, yang menyampaikan tentang bab zakat. Nah, nisabnya itu nanti dilihat ada ya, ada nisabnya. Kalau 2,5% itu adalah kalau untuk zakat emas ya 2,5% atau zakat penghasilan. Kalau mau nyicil aja gimana Ustaz? Pokoknya punya uang 1.025.000 dikeluarkan gitu. Boleh nggak? Ya udah nggak apa-apa. Setiap punya uang 1 juta, saya juga setiap bulannya tuh senantiasa dipotong. Saya dipotong per bulannya itu 100.000 Bapak Ibu. 100.000. Itu untuk zakat penghasilan. Kalau ibu punya uang 100 juta berarti ada berapa? 2.500.000 ya. Nah sekarang apakah sudah masuk nisab belum? Dihitung aja 2,5 apa? Gram. 25 gram itu berapa juta Bapak Ibu? Saya nggak pernah beli emas masalahnya. Berapa Pak? 1 gram emas sekarang berapa? Saya nggak paham berapa harganya. Tinggal dihitung aja ya. Sudah 1 tahun belum gitu kan? Kalau sudah 1 tahun senisab 85 gram kali 1 gram berapa sekarang? 1 juta. Ya, 1 juta. Berarti 85 juta ya. Nah, kalau 100 juta berarti sudah BB ya. Sudah ya, keluarkan ya 2,5%. Monggo dikeluarkan. Nah, zakat emas yang apa? Memang dalam kajian fikih emas yang disimpan. Kalau emas yang dipakai, hilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau emas yang dipakai sebagai perhiasan itu tidak dizakati. Yang dipakai semua ya. Dipakai semua. Kalau biasanya ibu-ibu itu Pak pakai emasnya itu biasanya hanya segram 2 gram. Sisanya emas batangan disimpan biasanya. Ganti-ganti. Ya? Ganti-ganti. Ya. Makanya itu khilaf di kalangan para ulama. Nanti dikaji sendiri ya. Nah, kalau saya cenderung dipakai nggak dipakai dizakati. Ya, dipakai nggak dipakai di apa? Zakati. Walaupun memang ada pendapat ulama yang dipakai tidak dizakati, yang dizakati yang di apa? Disimpan. Tapi kalau saya cenderung memilih pendapat dipakai nggak dipakai zakati. Biar lebih apa? Selamat, bersih harta kita, ya kan? Nah, kalau harta kita bersih berarti kan selamat dari ancaman Allah, ya kan? Di sebagian harta kita ada hak orang lain. Seperti itu ya. Untuk zakat pertanian, zakat perdagangan itu ada ilmunya tersendiri. Monggo dikaji ya. Dikaji itu ada ilmunya sendiri. Pokoknya setiap yang kita miliki itu sebagian kecilnya, bukan sebagian besar lah Bapak Ibu ya. Sebagian kecilnya harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya bersih harta.
Demikian Bapak. Itu tadi belum terjawab masalah yang sudah diyakati tahun kemarin, apakah diyakati lagi atau tidak? Kalau emas udah sekali aja. Sekali Setelah zakat itu sudah. tidak. Enggak. Kecuali kalau punya lagi apa ya? Kalau punya lagi nyimpan lagi, zakati lagi gitu kan. Tahun ini 100 gram, tahun depan 200 gram, tahun depan. Ibu-ibu kan senangnya koleksi ya. Ya kalau yang kena nisab, kalau yang punya 2 gram, 5 gram ya nggak usah dizakati ya. Gitu Pak. Terima kasih. Demikian kajian Ahmad pagi hari ini. Terima kasih.